Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini teman-teman kita akan berpesan kepada mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar. Ya, berbicara Kartu Indonesia Pintar tentunya kalian tahu dong. Dan mungkin itu diharapkan oleh kita juga. Baik pemegang maupun yang menerima manfaatnya lewat bantuan dana dari pemerintah. Sebenarnya mereka itu orang-orang luar biasa loh. Mereka sudah dicap pintar lebih dulu oleh pemerintah sebelum mereka pintar. Ya buktinya mereka sudah memegang Kartu Indonesia Pintar. Kalimat itu sering menjadi lelucon saya ketika duduk dengan mereka yang penerima manfaat ini. Tetapi pada kesempatan ini, saya hanya ingin berpesan kepada kalian penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar agar tidak menyalahgunakan. Nah, sekaligus pesan juga ini menjadi alarm. Tahu kan alarm? Alarm itu pengingat. Ya, sebagaimana kalau kita ada agenda lah. Agenda mau bangun pagi, tentu kita buat alarm sebagai bentuk kehati-hatian kita supaya cepat bangun. Tapi pada akhirnya alarm berbunyi, tapi kita tidak bangun pagi. Ada juga orang yang alarmnya berbunyi, dia terbangunkan oleh alarm itu. Begitu juga pesan ini berlaku. Kalau sampai pada kalian yang penerima manfaat, kalian mampu untuk lebih baik lagi setelah mendengarkannya, berarti alarm itu, pengingat itu bermanfaat. Tapi jika video ini sampai kepada kalian dan kalian dengarkan dan tidak bermanfaat, tidak mau merubah apa yang sudah kalian kerjakan itu, maka sama seperti orang yang memasang alarm untuk bangun pagi, tapi bangunnya tidak pagi. Artinya, pesan ini bisa saja masuk telinga kanan kalian dan keluar lagi di telinga kiri. Pesan ini sebenarnya berangkat dari sebuah pengamatan di mana ada segelintir mahasiswa penerima ini yang menyalahgunakan manfaat Kartu Indonesia Pintar itu. Maka dari itu ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kamu yang penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, kuliah maksimal. Kenapa harus kuliah maksimal? Ya, tahu saja kan bahwa kalau IP kamu tidak bagus, kamu gugur jadi mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar ini. Artinya kamu harus menjadi mahasiswa yang akademis. Masih ingat apa yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa mahasiswa akademis itu bukan semata-mata hanya datang, duduk, diam, dengar apa yang disampaikan dosen lalu pulang ke kos. Bukan itu. Tapi mahasiswa akademis adalah mahasiswa yang memahami apapun tentang jurusannya dan nanti bisa diimplementasikan. Itu baru mahasiswa akademis. Kuliah maksimal juga tidak hanya di akademis, tetapi juga harus berkecimpung di dunia organisasi. Di dalam dunia perkuliahan, kalian harus membangun jejaring sosial. Salah satu wadahnya adalah lewat organisasi. Organisasi apa bang? Bingung, organisasinya banyak. Ya, pertanyaan itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Kembalinya kepada bakat dan minatmu di mana. Maka cari wadahnya. Yang kedua, jadikan uang saku sebagai uang belajar. Kita tahu bahwa mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar ini, mereka disediakan uang saku kurang lebih 4 jutaan lah. Sayangnya uang ini tidak dipergunakan dengan baik. Ada mahasiswa yang menggunakan uang itu untuk foya-foya dengan pacarnya, dengan temannya. Bahkan sampai ke kafe, mabuk-mabukan, narkoba. Aneh kan? Artinya kesadaran mereka tentang amanah yang diberikan pemerintah ini sangat minim. Ingat teman-teman, kalian mahasiswa penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar. Uang yang kalian terima setiap 1 semester itu, jangan anggap itu uang negara. Negara hanya mengelolanya, sebenarnya itu uang kita juga. Uang orang tua kalian yang bekerja susah payah di kampung kalian, di rumah kalian sekarang,
untuk bayar pajak. Nah, pajak yang dibayar oleh orang tua dikelola oleh pemerintah lalu diberikan lagi kepada anaknya lewat kartu Indonesia Pintar itu. Jadi kalau begitu pola pikirmu, maka kamu akan menghargai uang yang kamu terima itu. Abang ini bicaranya uang mulu, bukan masalah uangnya, tapi masalah kemanfaatan uangnya kamu kemanakan. Jadi uang itu cuma alat. Kalau kamu gunakan dengan sebaik mungkin, maka dia akan baik. Kalau tidak, maka tidak baik. Artinya apa? Maksudnya uang saku yang diberikan oleh pemerintah itu gunakan untuk kebutuhan belajarmu. Minimal kamu sudah memiliki HP, memiliki laptop, memiliki printer. Gunakan ke sana. Itu pendukung perkuliahanmu. Nah, selain alat itu tadi, ya gunakan juga untuk mengikuti webinar online. Ada yang prabayar. Digunakan juga untuk membeli buku-buku yang sesuai dengan jurusanmu. Nah, sesuai dengan bakat dan minatmu juga. Jadi, gunakan uang saku yang diberikan pemerintah itu sebagai uang untuk belajar. Nah, yang ketiga, tingkatkan skillmu. Ya, jadi dari uang saku sebagai uang belajar, itu harus terus-menerus. Tidak hanya kalau kamu beli buku misalnya, buku hanya dijadikan sebagai kebanggaan ketika ada tamu yang datang di kosmu atau di tempat tinggalmu, supaya orang lihat bahwa oh, kamu ini pembaca buku, ternyata tidak pernah dibaca. Itu artinya uang saku yang dijadikan uang belajar tadi tidak secara terus-menerus digunakan. Artinya apapun yang kamu belanjakan sebagai kebutuhan belajarmu, maka itu secara terus-menerus digunakan, tidak berhenti. Itu yang dimaksud dengan tingkatkan skill. Nah, skill apa bang? Misalnya begitu. Nah, skillnya tergantung kamu juga. Yang terpenting, kamu sudah tahu kemampuan kamu di mana. Misalkan contoh nih, contoh kamu skillnya mau public speaking misalnya. Sudah belajar tentang public speaking, ikuti webinarnya, ikuti seminarnya, beli bukunya, dipelajari. Jadi skill itu adalah bagian terpenting. Ya, skill bisa didapatkan dengan belajar terus-menerus. Belajar terus-menerus itu lewat apa saja ya, banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi ya, mengikuti seminar, berdiskusi dengan teman di warung kopi, ya belajar otodidak ya. Contoh belajar otodidak itu misalnya belajar otodidak tentang bagaimana mengoperasikan laptop. Sekarang ini banyak hal. Kamu beli paket data, pakai uang saku jadi uang belajar tadi, nonton YouTube untuk belajar. Tutorial ini, tutorial itu, banyak. Semua tersedia, teman-teman. Jadi, sebenarnya tidak ada batasan untuk kita untuk belajar. Yang menjadi pembatasnya hanyalah malas. Ingat, yang menjadi pembatas untuk kita belajar ini hanya malas. Yang keempat, teman-teman, banggakan orang tua, bangsa dan negara. Poin keempat ini sebenarnya menjadi tujuan kita semua. Siapapun kita, tidak hanya kamu, tidak hanya saya, mungkin semua orang ingin membanggakan orang tua, ingin membanggakan bangsa dan negara. Dan terkhusus kamu mahasiswa yang sudah menerima manfaat dari negara ini, maka timbal baliknya, feedbacknya adalah tunjukkan kepintaranmu yang tadinya kamu disebut pintar lewat kartu pintar. Ketika kamu sudah diberikan dananya, maka tunjukkan bahwa kamu benar-benar pintar. Lewat apa? Tadi, lewat skill yang sudah kamu kembangkan, yang sudah kamu tingkatkan. Ketika kamu sudah sarjana, kamu bisa banggakan orang tua, sekaligus membanggakan negara dan bangsa. Maka dari itu teman-teman, jangan pernah lupa bahwa setiap apapun dan bagaimanapun proses kita, pada akhirnya kita hanya untuk menjadi manfaat atau untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya terkhusus keluarga kita, ya terkhusus kedua orang tua kita. Pada umumnya adalah bangsa dan negara. Saya kira itu saja, semoga ini tidak menjadi pesan yang masuk
telinga kiri dan keluar telinga kanan. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.